yang terbuka, afirmasi, merangkum, serta bergulir dengan resisten. Nah, nanti materinya sih ya, seputaran ini semua gitu di siang hari ini. Nanti juga kita kalau bisa sedikit uji coba mengenai bagaimana caranya mendengarkan reflektif. Oke, lanjut. Bapak Ibu, ini kita sedikit cepat ya soalnya ini slide-nya cukup banyak gitu. Ada sekitar 60 slide. Ini selanjutnya adalah, tadi kayaknya kelewat itu Ibu. Nah ini, keterampilan utama. Keterampilan tersebut merupakan inti dari semua tipe model konseling yang akan digunakan ketika Bapak Ibu melakukan asesmen, konseling individual, konseling kelompok, serta mungkin nanti ada melibatkan konseling keluarga dan penanganan terhadap orang dengan gangguan penyerta. Nah, keterampilan utama ini sangat-sangat menjadi dasar bagaimana kita menangani klien-klien kita. Oke, next. Nah, setelah mendapatkan materi ini, harapannya Bapak Ibu dapat menjelaskan konsep dan tipe dari mendengarkan reflektif, serta mendemonstrasikan kemampuan awal dalam mendengar reflektif. Yang kedua, Bapak Ibu juga diharapkan mampu menjelaskan dan mendemonstrasikan melalui mengajukan pertanyaan terbuka, menjelaskan dan mendemonstrasikan afirmasi, menjelaskan dan mendemonstrasikan teknik merangkum, serta bagaimana caranya Bapak Ibu bisa melakukan konseling bergulir dengan resisten. Oke, next. Nah, ini dia. Dalam konteks konseling, mendengar sesungguhnya adalah keterampilan yang kompleks dan perlu untuk dilatih. Bahkan orang terlatih pun kadangkala melakukan kesalahan, jadi harus diasah. Jadi konseling itu butuh konsentrasi penuh dan keterampilan untuk bisa mendengarkan klien secara sungguh-sungguh gitu. Jadi nggak mudah juga. Kenapa begitu? Oke, next. Karena biasanya ada beberapa hal yang dapat mengganggu proses mendengarkan. Contohnya seperti, lanjut, ini hambatan dalam mendengarkan yaitu biasanya kurang peka atau terlalu peka. Jadi terlalu reaktif, nanya gitu sama kliennya. Nanti akan kita bahas juga di belakang. Terus hambatan selanjutnya adalah berpikir tentang respon yang akan diberikan selagi lawan bicara atau berbicara, sehingga kadang-kadang lawan klien kita ngomong, kita mikirin nanti kita mau responnya bagaimana ya, sehingga fokus kita tuh jadi terpecah. Selanjutnya hambatannya adalah perhatian terpecah pada hal lain di sekitarnya, lihat kanan kiri, atau ada yang kita lagi konseling, ada teman yang goda-godain, nah itu jadi fokusnya terpecah. Bertahan pada sikap prasangka atau bias. Nah, biasanya kita juga mempunyai prasangka kepada klien kita, jadi nggak fokus dengan apa yang klien kita bicarakan. Berpikir tentang hal lain menyangkut diri sendiri. Nah ini dia, kadang-kadang pas kita duduk konseling, ketemu klien, kita mikirin pasangan lah, mikirin cicilan lah, mikirin lain-lain lah. Jadinya klien yang ngomong apa, kita juga nggak ngikutin gitu, karena pikiran kita udah bercabang-cabang. Atau melamun, nah ini juga. Karena mungkin konselingnya jam 1 siang, habis makan udah ngeblank.
konselornya, jadi ngelamun aja. Dan yang terakhir adalah menghakimi pikiran dan tindakan lawan bicara. Nah, saat contohnya gini, misalnya klien kita lagi ngomong, terus kita udah mikirin, wah ini orang kok eh, sesat banget ya hidupnya gitu. Kok nih orang eh, brengsek banget ya. Itu juga akan akhirnya membuat hambatan dalam mendengarkan. Oke, next. Mendengarkan reflektif merupakan bentuk aktif dari kegiatan mendengar yang meliputi membuat dugaan yang masuk akal tentang maksud yang diutarakan oleh klien, memparafrase atau mengulang pernyataan klien untuk merefleksikan apa yang konselor tangkap atau dengar. Nah, sehingga kita saat berkonseling dengan klien harus benar-benar fokus. Jadi hambatan-hambatan itu yang tadi kita bicarakan sebelumnya benar-benar saat kita konseling harus diminimize lah. Karena nanti kalau tidak bagaimana kita bisa membuat parafrase dari pernyataan klien, membuat dugaan yang masuk akal. Nanti jangan-jangan akhirnya kalau kita nggak bisa aktif dalam mendengarkan, akhirnya kita malah menduga-duga pembicaraan yang sebenarnya nggak dibicarakan oleh klien gitu. Oke, next. Mendengarkan reflektif yaitu mengurai kemungkinan terjadinya resistensi. Ini penting Bapak Ibu. Gitu. Karena akhirnya klien tahu bahwa kita hadir bersama dia. Selanjutnya, mendengarkan reflektif juga mendorong klien untuk berbicara. Jadi klien yang berbicara, bukan konselor yang berbicara. Terkadang banyak konselor yang banyak bicara, akhirnya bukannya konseling malah kasih nasihat. Gitu. Selanjutnya menunjukkan rasa penghargaan dan empati. Ini penting sekali karena empati itu mengalahkan segala macam teori konseling. Karena kalau kita berempati, klien pun bisa merasakan. Mengkukuhkan hubungan membantu. Akhirnya dalam arti klien tahu bahwa ada orang yang mau membantunya. Karena Bapak Ibu mesti ingat klien-klien kita ini mempunyai persepsi yang salah bahwa banyak sekali orang yang menjauh dari dirinya dan tidak ada yang mau membantu mereka. Kalau kita bisa mengimplementasikan mendengarkan reflektif, itu membuat klien merasa, oh ada orang yang mau bantu saya nih. Nah, itu penting juga untuk membangun satu hubungan baik bersama klien. Selanjutnya memperkuat motivasi klien untuk berubah, ini pasti. Ya, jadi mendengarkan reflektif ini tujuan utamanya adalah perubahan bagi si klien sendiri. And next. Ya. Mendengarkan reflektif mensyaratkan konselor untuk berpikir reflektif, untuk memahami bahwa orang secara berkala membuat asumsi tentang orang lain ketika mereka bicara. Benar gak benar nih? Pasti kan benar. Biasanya kalau kita curhat atau ada teman orang lain, ada teman yang curhat sama kita, biasanya kan kita juga membuat asumsi kepada mereka gitu. Nah, ini sama juga dengan klien kita. Proses ini tidak selalu disadari. Merefleksikan kembali kepada klien adalah cara mengkonfirmasi, bukannya menduga apa maksud dari klien. Nah, ini mesti diingat Bapak Ibu. Merefleksi kembali kepada klien itu adalah cara konfirmasi. Jadi bukan kita menduga maksud dari klien. Nanti kita akan belajar caranya, teknisnya kita akan belajar di selanjutnya. Oke, next. Mendengarkan reflektif membutuhkan
perhatian respon verbal dan nonverbal dari klien, dan kemungkinan arti dari respon tersebut. Jadi Bapak Ibu juga perhatikan jangan hanya verbalnya aja, tetapi nonverbalnya, body language-nya itu juga harus kita perhatikan. Dalam arti body language, misalnya dia gerak-gerak, apakah dia lagi dia nyaman atau dia tidak nyaman, apakah dia siap menerima konseling kita. Contoh misalnya ada klien yang duduknya tangannya dilipat begini, nah itu kadang-kadang menunjukkan bahwa body language dia belum siap nih untuk terima konseling. Jadi bagaimana caranya kita membuat dia lebih santai, lebih rileks dalam menghadapi konseling. Selanjutnya memahami cara berkomunikasi dari budaya klien. Nah ini penting Bapak Ibu. Contoh, dulu waktu saya pertama kali punya klien dari Sumatera Utara, itu saya sempat mempunyai judgement kepada klien bahwa ini klien ini bohong banget gitu. Karena dia bilang begini sama saya, wah saya nih hidup saya udah rusak banget bro. Saya sudah jual kereta sampai 3 kereta saya jual. Wah saya kaget. Loh ini orang kaya banget ya. Sampai jual kereta. Terus saya tanya, bapak kamu pekerjaannya apa? Bapak saya nggak bekerja. Ibu saya guru. Oh, bisa beli kereta. Hebat banget ya bisa beli kereta. Ternyata di Sumatera Utara itu kereta itu adalah motor, sepeda motor. Oh, jadi klien saya kasih tahu, bukan bro, kereta itu adalah sepeda motor. Gitu. Jadi ini penting juga, jangan sampai akhirnya kayak dulu saya, oh ini hebat banget ya orang punya kereta gitu, sampai jual kereta. Itu penting. Sama kayak contoh lagi, biasanya orang Sumatera Utara tuh bilang pasar itu pajak. Saya kerja di pajak bro, wih kerja di pajak. Pegawai negeri, bukan bro, jualan. Hah? Kerja di pajak jualan. Nah, ternyata pajak itu pasar. Jadi penting sekali kita memahami budaya. Banyaklah budaya-budaya itu. Contoh di Sumatera, Sumatera itu kayak di Pekanbaru, Sumatera Barat, itu klien-klien bilang sepeda motor tuh mereknya dengan mereknya. Mau dia mereknya Yamaha, dia bilang Honda. Pasti dia bilang Honda. Padahal tuh motornya tuh Yamaha atau apa, pasti dia bilang Honda. Itu juga budaya. Selanjutnya membentuk refleksi sederhana yang mempunyai ini saya ketutupan sama mempunyai makna bagi klien. Nanti kita akan belajar refleksi sederhana itu seperti apa. Selanjutnya mempertahankan fleksibilitas dalam memahami perilaku klien. Nah, jadi mendengarkan reflektif juga membuat fleksibilitas dalam memahami perilaku klien. Jadi nggak bisa kaku-kaku juga. Jadi, oke, next. Nah ini ada tipe-tipe refleksi Bapak Ibu. Ada refleksi sederhana, atau selanjutnya ada refleksi yang diperkuat atau dilebih-lebihkan, ada refleksi dua sisi atau double sided. BNN. Nanti kita akan belajar 3 refleksi ini. Jadi Bapak Ibu mesti ingat ya, ada refleksi sederhana, diperkuat, dan double sided. Ini double sided biasanya nanti kita pergunakan untuk menemukan ambivalence klien. Nanti kita akan belajar lagi. Oke, next. Nah, ini dia refleksi sederhana. Melibatkan pemahaman terhadap konteks atau isi pembicaraan dan emosi klien. Mengulangi kembali pernyataan klien dalam bentuk sederhana dan netral yang tidak sama persis dengan pernyataannya atau verbatimnya.
disampaikan berupa pernyataan daripada pertanyaan. Jadi mesti ingat disampaikan berupa pernyataan. Sangat membantu dalam proses membangun atau membina hubungan. Sering kita kenal bahasa kerennya building rapport dengan klien. Oke, next. Contoh yang pertama, Bapak Ibu. Contoh dari refleksi sederhana. Klien, saya tidak berencana untuk berhenti dalam waktu dekat ini. Nah, konselornya membalas dengan refleksi sederhana, Anda tidak memikirkan untuk berhenti saat ini. Jadi ada penekanan sedikit. Contoh yang selanjutnya, dari kliennya mengatakan, dan seakan itu belum cukup. Istri saya dan saya tidak akur akhir-akhir ini. Nah, konselor membalasnya dengan refleksi sederhana dengan saat ini Anda juga sedang mengalami masalah dalam kehidupan pernikahan Anda. Nah, Bapak Ibu bisa perhatian nih. Oke, next. Selanjutnya, klien berkata, saya merasa lebih baik sekarang sejak masuk terapi. Namun, saya terus menduga-duga, apakah atasan saya akan menerima saya kembali setelah saya menyelesaikan program? Konselornya menjawab dengan refleksi sederhana, jadi Anda memiliki perasaan yang bercampur aduk. Secara fisik Anda merasa lebih baik, namun khawatir mengenai status pekerjaan Anda setelah Anda menyelesaikan program. Ya, ini konselornya menjawab dengan pernyataan. Kira-kira kalau begini kliennya akan menjawab apa? Pasti kan dia akan berpikir lagi. Nah, ini akan membuka jalan untuk membuat klien berbicara lebih banyak. Oke, next. Nah, ini contoh dengan klien yang sedang marah. Saya tidak akan berada dalam situasi ini jika istri saya tidak dengan bodohnya memanggil atasan saya. Nah, konselornya menjawab dengan refleksi sederhana, saat ini Anda sangat marah pada istri Anda. Itu pasti kliennya akan balas dengan panjang kali lebar. Itu akan membantu konselor untuk menggali lebih dalam siapa klien kita. Oke, next. Manfaat dari refleksi sederhana ini adalah mengakui dan memvalidasi pernyataan klien. Selanjutnya, agar klien mengetahui bahwa konselor memperhatikan dan memahaminya. Membantu klien untuk tetap fokus, jadi nggak bicara kemana-mana. Dan mendukung elaborasi atau penjabaran lebih lanjut. Seperti yang tadi saya bilang, pasti klien akan berbicara banyak. Refleksi sederhana cocok diterapkan bagi klien yang baru masuk terapi untuk membangun kepercayaan klien terhadap konselor. Jadi seperti itu yang tadi saya bilang, ini sangat baik untuk membangun building rapport dengan klien. Bukan hanya konselor ke klien, tapi klien juga ke konselor. Akhirnya tercipta kepercayaan antara kedua belah pihak. Jadi kalau klien merasa udah percaya sama kita, enak banget Bapak Ibu. Dia akan ngobrol panjang dan kita tahu bagaimana cara membantu klien kita. Oke, next. Nah, ini bagaimana Ibu Moderator, apakah kita bisa melakukan latihan berpasangan mengenai refleksi sederhana? Latihan berpasangan ya,
Boleh Siapa? dari peserta ya. Iya. Dari peserta ada yang bersedia volunteer untuk menjadi apa? Mencoba untuk latihan berpasangan ini. Mangga Bapak Ibu bisa raise hand atau kita yang tunjuk nih. Siapa yang bisa ya? Ada yang bersedia mungkin dari RKM, Mangga. Ayo Dari silakan. Kobra mau? Mangga, Pak Ratno? Boleh Bu, Ya, RPK Cirebon. dari Cirebon. BNNK Ya, Cirebon, Pak Oki ya. ya. Ya, Pak Oki. Satu lagi siapa yang mau latihan? Ada lagi yang mau latihan? Dari mana ya? Ada yang bersedia mungkin, Mangga? Boleh Ibu, aku bersedia. Ya, dari manakah? Dari Boleh, grafis. Bu. Dari Graphics? Iya Ibu, Dila. Dila ya? Oke, Dila dan Pak Oki ya. Oki. Siapa yang jadi pembicara, siapa yang jadi pendengar? Pak Oki mau jadi pembicara? Boleh Bu. Oke, Dila yang jadi pendengar ya. Dila jadi pendengar? Baik Ibu. Oke. Nah, pembicaranya bercerita aja ya bagaimana bisa hadir di pelatihan ini. Itu mungkin untuk hadir ke webinar ini perlu pengaturan pekerjaan atau pengaturan perjalanan atau beli kuota dan lain-lain. Nah, yang pendengarnya coba lakukan refleksi sederhana dari pembicaraan yang terjadi. Oke, Assalamualaikum. Terima kasih semuanya. Saya ingin sekali mengikuti webinar. Halo. Bapak mohon maaf suaranya tidak terdengar jelas di saya. Oh, Pak Oki. Oki sinyalnya bagus kan nih Pak Oki ini. Kayaknya sinyalnya jaringannya. jaringan ya Pak. Oh, iya. Bagus Pak. Bagus ya. Ya mungkin. Coba. Ulangi. Sudah jelas nggak? Iya, udah kedengeran Pak. Oke, siap. Saya ulangi. Terima kasih semuanya. Saya di jam istirahat ini sangat luar biasa sekali, sangat senang sekali bisa ikut oleh BNNP. Namun saya ini dengan berbagai hambatan, terutama saya ngantuk setelah makan siang. Oke, berarti sebetulnya Bapak sedang dalam istirahat, selesai makan siang, kemudian menyempatkan waktu ikut webinar, tapi saat ini dalam keadaan mengantuk begitu ya Pak ya? Halo Bapak, suara saya terdengar? Ya, halo. Oke, berarti saat ini kondisi Bapak setelah makan siang, kemudian ikut webinar, dan agak mengantuk ya Pak ya? Pak Oki.
Ini suara Pak Oki hilang ini. Udah tidur jangan-jangan nih Pak Oki nih. Oke, gimana nih Bro Vito? Apakah tadi sudah? Nah, jika kalau Ibu bilang begitu tadi Ibu, kira-kira Pak Oki akan jawab apa, Bu? Mungkin akan jawab, iya nih saya ngantuk. Kira-kira itu kali ya Pak. Oke, ya nih saya ngantuk. Jadi Oke, nggak lebar gitu. Oh, berarti mestinya mendorong ke arah pertanyaan yang terbuka ya Pak ya? Betul, Ibu. Mhm. Aduh, mohon maaf ini jaringannya. Jaringannya kenapa Pak? Ditangkap sama berantas Pak jaringannya. Iya kayaknya, aduh pusing saya. Nggak apa Pak, nggak apa-apa. Ada aja gangguannya buat ini ya menambah pengetahuan ini. Kalau Iya. kemarin saya video call sama teman saya nggak apa-apa ini. Mungkin sama Ibu grafik ini malu-malu jaringannya Pak. Iya, aduh ada apa ya? Oke, mungkin ada yang mau mencoba bisa lagi? yang lain dulu. Ah, Nanti saya ini dulu nyari sinyal dulu bentar Pak. Yang lain aja dulu ya. Iya boleh Pak. Iya, boleh. Yang lain ada yang mau juga mungkin mencoba untuk latihan refleksi sederhana. Enggak, ada yang mau? Dari BNMK mungkin? Mana itu sinyal non? Dari Prama ya? Dari Prama mangga? Ada siapakah di Prama? Pak Agus mungkin? Ini kalau ditunggu gini biasanya suka malu-malu ini. Malu-malu, betul Dok, malu-malu. Boleh saya yang bertanya Bu, yang berbicara saya. Boleh, dari manakah? Oke Cirebon. Oh tetap ya masih Pak Oki ya. Udah bagus Pak Oki sinyalnya. Bagus kayaknya. Gimana Pak Oki? Ya, mungkin saya yang berbicara. Iya, sudah jelas belum ya? Jelas belum? Halo kawan-kawan. Sana. Oke, sudah jelas. Mangga, Pak Oki tadi sudah mendengar balasan dari Teh Dila? Belum. Oh, belum dengar. Makanya saya pengen ini. Ulang lagi ya Pak Oki ya. Balasannya gimana? Iya, Teh Dila mungkin berkenan untuk mengulangnya kembali. Boleh Mbak Oh Dila? iya, boleh. Kirain Bapak sudah menghilang. Aduh. Ya, sudah Pak. Oke. Saya setia menunggu. Ya. Halo Pak Oki. Pernyataan Bapak Ya. apakah boleh diulang? Boleh? Oke. Saya langsung aja. Saya siang ini benar-benar sangat sangat ingin sekali mengikuti pelatihan keterampilan konseling dasar yang diadakan BNMP melalui virtual meeting Zoom. Namun bukan berarti tanpa hambatan, karena selain ada kesibukan yang lain, dan saya juga harus melawan ngantuk saya, karena setelah makan siang biasanya jam-jam sangat ngantuk sekali, luar biasa. Namun bagi saya, pelatihan ini sangat penting buat capacity building. Ya, saya tidak mau harus
memaksakan diri untuk mengikuti ini. Oke, Bapak mohon maaf sekali suara Bapak di saya keterimanya putus-putus sehingga saya tidak bisa Masih ada. mendengar dengan jelas Bapak. Mohon maaf sekali. Oh, gitu. Ah, nggak jodoh Pak Masih Oki. belum jelas ya. Masih belum Ya. jodoh, bukan belum jelas Pak Oki. Ya, Iya, masih Ya. belum. Aduh, Oke. kacau. Kacau Ah, ini sinyal. ya udah Pak Oki, kalau gitu saya aja yang balas deh Pak Oki. Pak Oki. Iya, kacau juga ternyata bro. Pak Oki kayaknya udah hilang langsung. Oke. Pak Oki, masih adakah? Ya, halo. Ya, masih. Ada, halo. Iya, tadi suaranya ternyata kurang terdengar jelas oleh Teh Dila. Memang kalau online, kalau virtual seperti ini memang kendalanya di situ ya, Bro Vito ya. Betul. Termasuk betul. saat konseling online juga ya, Bro Vito Betul, ya. Ini betul. juga harus menjadi sesuatu yang sangat diperhatikan. Ya, Gimana Bro? Cuma nggak ada masalah sih. Kita kan Oh. baru beradaptasi dengan ini dunia online. Iya betul. Oke ya Pak Oki, kalau tadi saya balasnya begini Pak Oki sebagai pendengar. Jadi menurut Bapak webinar ini penting, cuma jamnya salah, begitu Pak? Halo Pak Oki? Mungkin ya. Oh, sinyalnya Pak Oki memang cukup ini nih. Cukup sulit kayaknya. Cukup sulit. Ada rahasia dari Berantas kayak jaringannya. Oke, kita lanjut aja deh Ibu. Dokter. Dok. Iya, nanti akan kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini juga latihan refleksi. Bicara contohnya bagaimana rasanya menerima refleksi sederhana, cuma tadi kurang baik masalah jaringan. Seharusnya tadi akan saya tanyakan apakah membantu Anda merasa didengarkan, dan pendengar bagaimana rasanya melakukan refleksi, apakah mudah, susah, atau membuat Anda merasa terikat dengan pembicara. Nah, itu Ibu yang dari Yayasan Grafik tadi. Oke, bagaimana pasangan Anda bereaksi terhadap refleksi yang Anda berikan? Nah, itu juga tadi saya juga mau tanyain, kalau tadi jaringannya bagus, menyetujuikah atau menceritakan kembali topik tersebut atau tidak bereaksi. Nah, kalau misalnya refleksi kita baik, pasti pembicara itu atau klien itu akan merasa didengarkan. Terus juga akan membantu buat konselor meruncingkan topik pembicaraan. Oke, next slide. Nah, ini kita lanjut ke refleksi yang diperkuat atau bahasa kerennya amplify reflection. Refleksi yang diperkuat yaitu menambahkan refleksi sederhana dengan merefleksikan pernyataan klien dengan memperluas atau melebihkan, tapi berbentuk tidak sarkastik. Dapat membantu klien memikirkan kembali perkataannya. Jadi refleksi sederhana itu membalikkan perkataan klien kepada klien sendiri. Nanti dia akan balasnya dengan bicara panjang lebar. Dapat mendorong klien menuju perubahan positif daripada menimbulkan resistensi.
refleksi yang diperkuat juga berhati-hati, jangan sampai membuat klien merasa tidak nyaman. Karena tadi biasanya refleksi yang diperkuat itu menjurus ke sarkastik gitu. Nah, itu dapat membuat klien tidak nyaman. Contoh biasanya sih dengan teknik konselor itu biasanya pakai tekniknya tuh di depannya dengan menggunakan kata-kata kenapa. Kalau kita tanya ke klien dengan kata depannya itu kenapa, itu dapat membuat klien merasa tersudutkan atau membuat klien tidak nyaman. Jadi hindari teknik menggunakan kata kenapa. Oke, selanjutnya. Nah, refleksi yang diperkuat dapat membuka pintu bagi konselor untuk menggali lebih dalam kliennya. Ini penting sekali. Jangan sampai kliennya, walaupun klien kita menjawabnya dengan kata yang sedikit, bagaimana kita mampu menggunakan teknik yang kita punya agar klien itu bisa berbicara panjang kali lebar. Oke, next. Contoh refleksi yang diperkuat. Klien, saya tahu saya telah berbuat salah, namun melakukan hal yang mereka minta seperti ini sangat konyol. Konselor menjawab dengan refleksi yang diperkuat, kamu tidak setuju mengikuti setiap kemauan mereka? Nah, ini kan kliennya akan mungkin balas, iya, karena begini. Di sini contohnya, saya tahu saya perlu melakukan sesuatu untuk membenahi hal ini. Saya hanya merasa frustasi dengan sesi yang harus saya ikuti. Nah, kalau kliennya menjawab begini kan makin ini lagi, makin runcing lagi kan konselingnya. Contoh akhirnya dia bilang saya hanya merasa frustasi dengan sesi yang harus saya ikuti. Nah, itu kan bisa kita gali lebih dalam lagi. Frustasinya di mana gitu. Oke, next. Contoh selanjutnya adalah misalnya klien berbicara, kamu harus menyadari bahwa saya telah bersama dengan teman-teman saya ini selama lebih dari 10 tahun. Saya kenal mereka lebih lama dibandingkan dengan istri saya. Lalu konselornya membalas dengan refleksi yang diperkuat, jadi kamu menilai pertemananmu lebih penting daripada keluargamu. Kliennya akhirnya menjawab, tidak, maksud saya bukan itu. Keluarga sangat penting buat saya. Jadi kita tahu, oh ternyata keluarga penting buat dia. Oke, next. Nah, ini refleksi dua sisi atau yang sering dikenal dengan double-sided reflection, yaitu mengakui pernyataan yang baru saja diungkapkan klien, namun juga menyebutkan pernyataan bertolak belakang yang telah diucapkan beberapa saat yang lalu. Memanfaatkan pernyataan yang telah dinyatakan klien sebelumnya dapat bekerja efektif atau setidaknya menjadi lebih mudah nantinya dalam hubungan konseling. Oleh karena itu, mendengarkan aktif sangat diperlukan oleh seorang konselor. Karena dalam refleksi dua sisi ini, kita benar-benar harus mengikuti setiap rangkaian kata dari
si klien. Jadi apabila ada istilahnya ada dua sisi yang bertolak belakang, padahal tadi sebelumnya si klien bilang bahwa keluarga sangat penting buat saya. Tahu-tahu di belakang dia bilang bahwa dia nggak mau, dia marah sama istrinya, dia marah sama sama keluarganya. Nah itu kita bisa benturkan gitu. Tadi kamu bilang di awal bahwa keluarga penting, kok sekarang kamu bilang keluarga ini yang membuat kamu hancur. Nah itu kita bisa kita bisa satukan untuk mendapatkan titik temunya gitu. Mana sih yang benar? Oke, next. Nah, contoh dari refleksi dua sisi. Contohnya misalnya kliennya bilang, mungkin sebaiknya aku benar-benar berhenti total, tapi saya tidak akan melakukan itu. Nah, konselornya menjawab, di satu sisi Anda menyadari bahwa ada masalah serius saat ini. Akan tetapi berhenti total bukan hal yang ingin Anda lakukan. Namun, di lain pihak, Anda juga khawatir mengenai efek dari penyalahgunaan zat terhadap anak Anda. Hal ini pasti sangat membingungkan Anda. Nah, di sini kan ada dibilang, namun di lain pihak, Anda juga khawatir mengenai efek dari penyalahgunaan zat terhadap anak Anda. Nah, padahal kliennya di contoh ini, kliennya nggak ngomong, dia khawatir bahwa penggunaan zatnya itu akan berpengaruh terhadap anaknya. Mungkin di awal-awal itu sudah disebutkan gitu. Jadi bisa kita kasih perbandingan sama klien supaya dia lebih jelas. Sebenarnya apa sih yang mau disetujui oleh klien kita ini? Oke, next. Ini juga contoh dari refleksi dua sisi. Klien berkata, keluarga adalah segalanya bagiku. Lalu konselornya menjawab, saya agak bingung di sini. Di satu sisi Anda mengatakan bahwa keluarga sangat berarti bagi Anda. Namun di sisi lain Anda tidak bersedia untuk menghindari pertemanan yang dapat beresiko bagi pemulihan Anda. Sampai Bapak Ibu bisa melihat ya, ininya, dua sisinya ada di mana. Satu sisi klien mengatakan keluarga sangat penting, tapi satu sisi klien tidak bersedia untuk menghindari pertemanannya. Padahal pertemanannya itu dapat beresiko bagi pemulihannya. Nah ini refleksi dua sisi ini sangat baik untuk mengatasi ambivalensi si klien. Oke, next. Itu ada di konseling MI biasanya. Belajar di MI itu cari ambivalence tuh dengan teknik refleksi dua sisi. Oke, Bapak Ibu, ini ada 3 tipe mendengarkan reflektif. Yang pertama refleksi sederhana, refleksi yang diperkuat, dan refleksi dua sisi. Nah, ini 3 ini adalah dasar dari atau inti dari konseling. Bapak Ibu mesti ingat baik-baik nih. Nanti di uji kompetensi ini dilihat nih, bagaimana teknik konselingnya dengan refleksi sederhana, refleksi yang diperkuat, dan refleksi dua sisi. Oke, selanjutnya. Oke, mendengarkan reflektif adalah keterampilan utama atau inti yang akan Anda gunakan dalam setiap sesi dan dalam model terapi manapun. Konselor harus terus-menerus memperhatikan dengan cara mendengarkan reflektif dan membutuhkan kerja keras. Karena mendengar reflektif itu butuh kerja keras.
butuh jam terbang juga, jadi harus dilatih. Tapi kalau Bapak Ibu sudah bisa, dengan gampangnya konseling nggak usah lama-lama. Kalau udah bisa refleksi sederhana, refleksi yang diperkuat, refleksi dua sisi, konseling nggak lama-lama kan. Mungkin dulu konseling bisa 1 jam lebih, sekarang konseling paling lama ya 30 menit lah, atau 45 menit. Karena itu yang saya rasakan. Dulu konseling awal-awal jadi konselor, wah konseling bisa 1 jam lebih, 2 jam lebih, capek banget gitu. Sekarang udah enggak. Sekarang saya konseling dengan tahu teknik ini, paling lama saya konseling 30 menit. Oke, next. Nah, ini tadi saya sudah bahas di awal mengenai pertanyaan. Kekurangannya mengajukan pertanyaan dalam sesi konseling adalah konselor seringkali menyalahartikan bahwa bertanya merupakan tanda mendengarkan yang baik. Selanjutnya, pertanyaan yang intensif atau bertubi-tubi dapat menyebabkan mengganggu alur spontanitas komunikasi, mengalihkan komunikasi pada minat konselor daripada kliennya sendiri. Jadi kadang-kadang karena konselor itu excited dengan statement klien, akhirnya nanya terus, akhirnya melebar kemana-mana, bingung. Padahal tadi lagi ngulas apa ya. Dan akhirnya menyebabkan spontanitas, mengganggu alur komunikasi antara konselor dan klien. Jadi Bapak Ibu mesti perhatikan bahwa bertanya bukan berarti tanda mendengarkan yang baik. Oke, next. Pedoman mengajukan pertanyaan. Pertanyaan berpusat pada kebutuhan klien. Sekali lagi, pada kebutuhan klien. Mengajukan hanya satu pertanyaan secara bergantian. Jadi tidak bertubi-tubi. Satu pertanyaan secara bergantian. Hindari pertanyaan yang menyalahkan dan mempermalukan klien. Contoh, udah tahu salah, kenapa dibuat? Nah, itu pertanyaan yang menyalahkan. Kan kamu udah tahu, kan kamu tahu itu salah, kok kenapa kamu buat? Sebelum mengajukan pertanyaan, pastikan pertanyaan sesuai dan bertujuan terapeutik. Terapeutik itu terapi yang mengandung unsur penyembuhan. Dan bagaimana merangkai pertanyaan tersebut agar mendapatkan hasil yang efektif. Nah, memang ini agak-agak sulit gitu, butuh kerja keras, butuh pembelajaran agar dapat merangkai pertanyaan dan mendapatkan hasil yang efektif. Oke, next. Nah, tadi sudah sempat disinggung oleh Ibu yang dari grafik dengan pertanyaan terbuka. Karena pertanyaan terbuka itu tidak dapat dijawab ya atau tidak. Nanti kalau kliennya cuma jawab ya tidak, nanti konselor kesel sendiri. Jadi konselornya harus pandai menggunakan teknik dengan pertanyaan terbuka yang tidak dapat dijawab ya atau tidak dapat dijawab dengan 1 atau 2 kata, membutuhkan penjelasan, memerlukan pemikiran untuk menjawabnya, bukan hal yang retorikal atau bahasa kerennya tuh cuma social answer aja gitu, cuma jawaban biasa aja, atau bahasanya di kita tuh apa ya,
basa-basi aja gitu. Bukan itu. Jadi butuh jawaban yang membutuhkan pemikiran. Kadangkala tidak dirangkai seperti sebuah pertanyaan. Misalnya gini, ada klien datang ke tempat Bapak dan Ibu gitu. Pasti Bapak dan Ibu menjawabnya dengan santun, terus memulai sesi dengan pertanyaan terbuka. Contoh misalnya bagaimana coba ceritakan bagaimana Bapak bisa sampai di sini, gitu kan? Atau sebenarnya dengan yang sangat polite lagi, apa yang saya bisa bantu? Nah, itu kan dia pasti akan bercerita. Apa yang bisa saya bantu itu kan sebenarnya kita mau gali dia, tapi klien itu kan menjawab, dia nggak merasa bahwa kita sedang bertanya nih sama dia. Karena banyak seringkali konselor yang lupa. Oke, next. Pertanyaan terbuka dapat membantu konselor memahami sudut pandang klien. Ini penting sekali untuk memahami sudut pandang klien. Membangkitkan perasaan klien terhadap sebuah situasi atau topik yang diberikan. Mendorong terjadinya dialog, serta menyediakan informasi tambahan secara alami yang tidak direkayasa. Oke, next. Nah, pertanyaan terbuka juga dapat mendorong klien untuk lebih banyak berbicara. Nah, ini Bapak, Ibu sekalian mesti diingat bahwa klien yang lebih banyak bicara. Karena selama ini saya memperhatikan, terutama saat saya uji kompetensi konselor adiksi, itu banyak sekali konselor yang lebih banyak bicara gitu. Konseling itu bukan konselor yang banyak bicara, tetapi klien yang lebih banyak bicara. Nah, kadang-kadang juga saking banyak bicara, konselor itu mau isi kepala konselor itu ada di klien kita. Nah, itu nonsense. Itu omong kosong dan nggak mungkin. Dengan pertanyaan terbuka membantu konselor untuk menghindari membuat praduga. Ini juga penting, kadang-kadang kita udah praduga sama klien. Contoh misalnya kita ngadepin klien yang memang cukup hobi dengan narkoba. Ya. Kadang-kadang kalau pas datang ke lembaga kita, ketemu dia, kadang-kadang kita udah membuat praduga. Contohnya, aduh lo lagi. 4L gitu kan, lo lagi. Nah, itu udah praduga. Selanjutnya, pertanyaan terbuka juga dapat mempertahankan pembicaraan terus berkembang. Dan itu penting, akhirnya tadi di awal kita akhirnya dapat membuka klien dan kita dapat menggali klien lebih dalam. Oke, next. Nah, selanjutnya kita masuk ke afirmasi. Apa yang dimaksud afirmasi? Ada yang mau menjawab, Bapak Ibu, apa yang dimaksud afirmasi? Bapak Ibu menjawab, masih malu-malu mungkin Bro Vito. Malu-malu ya? Saya mengingatkan juga ya waktu kita sampai jam 3. Jam 3. Termasuk dengan sesi diskusinya sudah termasuk. Enggak nih Pak Oki lagi nih kayaknya mencoba nih. Pak Oki nih emang semangat Pak Oki, saya senang semangatnya Pak Oki nih. Walaupun habis makan siang ya Pak Oki ya. Udah Pak.
Sinyal jaringannya Masih tetap. tetap jaringannya. Kayaknya ada ini razia berantas di Razia sini. berat. Nih dia kasih satu manfaatkan. Oke, selanjutnya afirmasi lanjutan. Afirmasi adalah membuat pernyataan mengenai seseorang secara tulus dan positif atau memuji. Bapak Ibu sebagai seorang konselor jangan pelit untuk membuat pernyataan secara tulus dan positif atau bahkan memuji kliennya. Kenapa begitu? Next. Ini, kenapa afirmasi itu sangat penting? Karena mampu mendorong tumbuhnya self-efficacy klien. Kita bahas lagi tuh, apa itu self-efficacy? Oke, next. Self-efficacy adalah keyakinan seseorang tentang kemampuannya untuk melakukan atau mencapai sesuatu. Ini penting sekali Bapak Ibu. Bapak Ibu selalu bikin treatment plan atau rencana rawatan. Banyak sekali itu konselor yang membuat rencana rawatan, membuat klien percaya diri. Caranya bagaimana? Itu kan pertanyaan, caranya bagaimana? Kalau klien kita tidak ditumbuhkan self-effikasinya, bagaimana dia percaya diri? Contoh, Bapak Ibu, klien kita datang menghadiri sesi konseling, misalnya dia rawat jalan, dia datang pada sesi pertama kali itu, padahal kita udah dakdikduk datang nggak ya, ternyata dia datang. Nah itu kita afirmasi itu. Oh terima kasih kamu Vito berani datang ke sini walaupun dengan kondisi seperti ini, kamu hebat banget ya. Nah Bapak Ibu itu menumbuhkan kepercayaan kepada klien. Atau kita kasih tugas ternyata dia mampu. Hal yang paling kecil lah, contoh bangun pagi. Ternyata dia mampu bangun pagi, itu pun harus kita puji. Oh ternyata kamu bisa bangun pagi. Nah itu tanpa kita sadari Bapak Ibu, itu menumbuhkan self-efficacy. Sehingga klien percaya diri, oh iya ya, saya bisa ya. Selama ini kita lupa. Gitu. Karena tanpa self-efficacy, semua orang, bahkan kita nggak usah bicara klien ya, kita pun perlu self-efficacy gitu. Kita pun butuh afirmasi dari orang lain. Vito, lo oke juga ya. Itu aja kita udah bangga ya kan. Misalnya, oh dokter Amel hebat juga ya. Itu dokter Amel bisa melayang-layang juga kan gitu. Ada pengakuan dari orang lain, ya. Apalagi klien kita. Gitu. Nah ini yang mesti diingat Bapak Ibu. Sebelum, kalau Bapak Ibu tidak melakukan self-efficacy kepada klien-kliennya, bagaimana klien itu bisa pede, bisa percaya diri. Karena secara psikologis kalau orang nggak dikasih motivasi, nggak di encourage dengan hal-hal yang positif, bagaimana dia mau bertumbuh dan berkembang secara positif juga. Ini penting Bapak Ibu. Jadi sebelum percaya diri harus tumbuhkan self-efficacy. Oke, next. Kita masuk ke efikasi diri dan persuasi sosial. Seseorang dapat dibujuk atau dipersuasi bahwa mereka memiliki kemampuan dan keterampilan untuk mencapai kesuksesan. Itu penting. Mendapatkan dukungan verbal dan afirmasi dari orang lain dapat mengatasi keraguan dari diri seseorang dan meningkatkan efikasi diri atau self-efficacy.
seperti yang saya bilang, jangankan klien, kita pun butuh butuh pengakuan, gitu, butuh dukungan dari orang lain. Ya kan, contoh nih ibu-ibu nih, ya kan suaminya bilang, wah, Mah atau Bunda, kamu cantik banget sih hari ini. Waduh, itu kita sebagai suami tuh langsung dapat servis yang bagus gitu kan, makanan enak, diperhatikan lah pokoknya. Karena istri kita juga, ibu-ibu juga makin percaya diri kan, oh iya ya, ternyata emang saya cantik ya. Ini penting juga nih buat bapak-bapak nih, self-verifikasi nih. Jangan lupa tuh kasih afirmasi yang positif sama istri. Jadi pas konseling tuh nggak mikirin istri gitu. Nanti diomelin nggak ya? Nanganin klien. Oke, next. Nah, manfaat dari afirmasi adalah memahami kesulitan klien. Yang kedua adalah memvalidasi pengalaman dan perasaan dari klien, serta mencegah terjadinya keputusasaan. Pertanyaannya, Bapak Ibu pernah melakukan afirmasi nggak kepada klien? Malah ada konselor yang bilang, saya tanya, Bapak pernah kasih afirmasi nggak? Dukungan atau pujian yang positif kepada klien? Ah, nggak usah bro, nanti kliennya besar kepala. Ini lucu menurut saya gitu loh. Terus hubungannya apa kalau kliennya itu besar kepala, ya terserah aja gitu loh, bukan urusan kita gitu kan. Oke, selanjutnya next. Nah, ini contoh dari afirmasi. Yang pertama, contohnya adalah saya menghargai bagaimana beratnya tantanganmu untuk dapat memutuskan datang kemari. Kamu telah mengambil satu langkah besar. Yang kedua, saya terkesan bahwa kamu mampu mengatakan tidak kepada kakakmu pekan ini. Atau contoh lain adalah, itu merupakan usul yang baik. Nah, ini contoh yang ketiga ini sangat sederhana. Itu merupakan usul yang baik. Itu udah jadi satu afirmasi. Karena bagi klien, bahwa usulnya itu sudah dihargai, wah itu sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu. Karena klien-klien kita ini kan, Bapak Ibu tahu sendiri, klien-klien kita ini punya stigma yang cukup hebat kepada mereka. Jadi kalau mereka sangat dihargai, usul mereka itu diterima, wah itu senang banget. Oke, selanjutnya kita masuk ke rangkuman. Teknik merangkum adalah mengambil inti dari apa yang dinyatakan klien atau hal-hal yang terjadi di dalam sesi konseling untuk kemudian dikomunikasikan kembali kepada klien. Ini juga kadang-kadang, bukan kadang-kadang, seringkali terlewat oleh para konselor. Sebelum mengakhiri sesi, Bapak Ibu harus melakukan rangkuman. Kenapa? Karena rangkuman itu adalah inti dari apa yang dinyatakan klien dalam sesi konseling tersebut. Kemudian kita sampaikan kembali kepada klien, agar klien mengerti atau klien dapat mengkoreksi betul atau tidaknya rangkuman yang kita buat. Oke, next. Nah, rangkuman membantu klien untuk menguatkan
pada pernyataan atau yang dikatakan oleh klien. Kita ingetin lagi tuh di rangkuman. Tadi kamu bilang begini, 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 begini. Nah, itu menguatkan, mendemonstrasikan bahwa konselor mendengar dengan penuh perhatian. Jadi rangkuman itu juga mendeliver kepada klien bahwa konselor hadir di situ dan mendengarkan. Membantu klien mempertimbangkan respon dan pengalamannya, serta mempersiapkan mereka untuk melangkah maju. Karena nanti, next selanjutnya. Karena rangkuman dapat menyelesaikan diskrepansi atau gap antara perilaku klien dan tujuan yang ingin dicapai. Tujuan mau dicapai mau jadi pengusaha yang hebat, tapi perilakunya bangun siang, atau gini deh, tujuannya mau punya kerjaan, tapi perilakunya bangunnya siang, begadang terus, nggak ngapa-ngapain. Nah itu kan ada diskrepansi atau ada gap. Nah di rangkuman itu kita bisa kasih lihat gambaran utuh perilaku dan tujuannya, sesuai nggak? Gitu. Oke, next. Rangkuman juga sebuah cara yang baik untuk mengulas sesi sebelumnya dan untuk mengakhiri sesi yang sedang berlangsung. Nah, jadi begini Bapak Ibu, rangkuman ini penting. Misalnya sesi pertama kita bikin rangkuman. Nah, sebelum kita mulai sesi konseling kedua di minggu berikutnya, kita bisa memberitahukan dulu di awal, bisa kita kasih tahu bahwa di sesi konseling selanjutnya sebelumnya kita bicara ini, dan ada tugas yang harus kamu buat ini. Nah itu bisa menjadi ulasan di sesi kedua, sesi konseling kedua. Nanti sebelum akhir sesi konseling kedua kita membuat rangkuman lagi. Jadi sampai nanti sesi konseling di akhir itu berkelanjutan gitu. Jadi nggak ada lagi yang konselor bilang bingung Pak atau bingung bro ketemu klien ngomongnya apa ya, itu aja gitu, cuma gimana feelingmu hari ini. Nah, karena tadi kita nggak mengikuti kaidah-kaidah sesi konseling yang baik itu bagaimana. Nah, rangkuman juga berguna untuk digunakan dalam sesi individual maupun kelompok. Jadi untuk memulai sesi di awal, sesi konseling individu, kita bisa rangkuman di sesi konseling sebelumnya, begitu juga dalam konseling kelompok. Konseling kelompok juga kita bisa menggunakan teknik mengulas dulu rangkuman sesi konseling kelompok sebelumnya. Jadi nanti ada topik pembicaraan di sesi konseling kelompok selanjutnya gitu. Itu yang membuat yang menjadi driver gitu, yang menjadi guidance kita untuk bicara nggak keluar dari topik. Apalagi sesi kelompok dengan banyak orang gitu, dengan berbagai macam karakter di dalam kelompok itu. Nah, itu juga repot kalau kita nggak punya guidance-nya. Menghubungkan sesi satu dengan yang lain. Dengan kata lain, menghubungkan sesi individual dan sesi konseling kelompok. Oke, next. Next. Oke, udah. Rangkuman mendorong klien untuk mengkoreksi rangkuman yang Anda buat. Jadi dengan membuat rangkuman kepada klien, itu membuat klien mengkoreksi apakah benar catatan hasil pendengaran kita selama sesi konseling
dengan klien membuat itu menunjukkan bahwa klien proaktif gitu. Itu berarti dia sudah hadir juga klien. Kadang-kadang klien juga datang sesi konseling kan nggak hadir gitu. Bicaranya tuh ya kadang-kadang suka dia buat-buat gitu. Tapi dengan rangkuman, kalau dia bilang, oh bukan dong, atau bukan ibu, atau bukan bapak, maksudnya begini-begini, nah itu berarti dia hadir juga di situ. Karena dia mengkoreksi kita. Jadi itu positif. Oke, next. Rangkuman dapat menjadi strategis karena konselor dapat memilih informasi yang layak dan tidak layak untuk disampaikan. Jadi dalam membuat rangkuman, kita juga harus pilah-pilah mana yang bisa kita sampaikan, mana yang tidak bisa kita sampaikan di dalam rangkuman tersebut. Dan pilihlah hal-hal atau pernyataan-pernyataan dari klien itu yang positif. Yang negatifnya kita minimalisir. Dengan kata lain, kita tekankan klien itu, kita ingatkan klien itu hal-hal yang positif yang ada di dirinya. Semakin banyak positif yang kita tekankan, semakin banyak perilaku positif yang terjadi sama klien. Oke, next. Oke, sekarang kita masuk ke bergulir dengan resistensi. Ini merupakan indikator dari ambivalensi. Di sini digambarnya menunjukkan mau berubah dan tidak mau berubah. Itu namanya ambivalensi. Gitu. Jadi di tengah-tengah gitu, dia mau berubah dan tidak mau berubah. Oke, next. Nah, sebuah tanda bahwa konselor perlu mengubah arah pembicaraan atau mendengarkan klien lebih seksama. Jadi resistensi ini konselor harus sudah mulai aware gitu, harus sudah mulai hati-hati supaya kalau tercipta resistensi, konselor harus mengubah arah pembicaraan. Nanti kita akan bahas lanjut. Oke, next. Nah, ini tipe-tipe resistensi. Yang pertama berdebat, menginterupsi, selanjutnya menyangkal dan mengacuhkan. Oke, next. Bergulir dengan resistensi mirip dengan cara untuk menghindari argumen, namun juga memberikan kesempatan bagi konselor mengekspresikan empati melalui tetap menghargai dan tidak menghakimi. Kadang-kadang kan kalau udah terjadi perdebatan, contoh, kadang-kadang ini anak ini udah narkoba, keras kepala, gitu kan. Selanjutnya mendorong klien untuk berbicara dan tetap terlibat dalam sesi. Oke, next. Strategi untuk bergulir dengan resistensi. Yang pertama, mendengarkan reflektif. Tadi kita udah bahas. Yang kedua, mengubah fokus. Yang ketiga, menyetujui dengan berputar atau agreement with a twist. Selanjutnya, merangkai kembali dan meningkatkan pilihan serta kontrol diri. Nah, ini strategi untuk bergulir dengan resistensi. Next. Strategi untuk bergulir dengan resistensi yaitu dengan cara mengubah fokus. Mengubah usaha dan perhatian klien dari halangan dan rintangan. Selanjutnya menghindari kebuntuan atau stuck. Dengan klien melakukan langkah lain yang sederhana. Contoh, ya misalnya apakah kamu haus? Kamu mau minum dulu, nah itu juga cara untuk menghindari kebuntuan. Mengubah usaha dan perhatian klien dari halangan dan rintangan, misalnya tadi dengan hutang piutang gitu,
untuk menjalani program, tapi dia punya kendala hutang piutang, nah kita ubah fokusnya ke hal-hal yang lain. Oke, next. Menyetujui strategi untuk bergulir dengan resistensi itu juga dengan teknik mengubah fokus adalah menyetujui klien, namun dengan sedikit memutar atau mengubah arah pembicaraan secara halus yang mendorong terciptanya diskusi lebih jauh. Yang kedua, mirip dengan refleksi yang diperkuat atau amplify reflection. Oke, next. Strategi selanjutnya adalah dengan merangkai kembali atau reframing, yaitu menawarkan interpretasi baru yang positif dari informasi negatif yang diberikan oleh klien. Yang kedua, mengakui kebenaran dari persepsi klien, namun di sisi lain menawarkan sebuah persepsi baru untuk dipertimbangkan. Ini menawarkan interpretasi baru yang positif dari informasi negatif yang diberikan oleh klien. Nah, makanya konselor juga harus banyak nih ininya, banyak referensinya. Oke, selanjutnya strategi untuk bergulir dengan resistensi dengan menggunakan teknik meningkatkan kontrol dan pilihan diri itu dapat membantu klien mengenali pilihan-pilihan yang mereka miliki dan yang mereka buat. Yang kedua, mengakui fakta bahwa klien yang memiliki kontrol atas pilihan dirinya. Sekali lagi, klien yang memiliki kontrol atas pilihan dirinya, serta lagi-lagi membangun efikasi diri. Oke, next. Nah, ini Bapak Ibu ada sedikit pembahasan mengenai intensionalitas. Apa itu intensionalitas? Ialah memilih perilaku membantu dan strategi spesifik dengan tujuan yang jelas dan arah yang sesuai pemikiran. Kenapa begitu? Next. Karena penelitian membuktikan adanya hubungan yang kuat antara intensionalitas dengan hasil akhir terapi yang positif. Ini menurut Smith pada bukunya yaitu Counselor Intentionality and Effective Health 94. Oke, next. Nah, maksudnya adalah maksud dari intentional counselor adalah konselor dengan intensionalitas orang yang belajar berbagai macam strategi untuk membantu secara terus-menerus, serta mengakumulasi pengetahuan tentang pengembangan manusia dan isu-isu penting yang terkait, serta menawarkan klien sebuah hubungan di mana segala kemungkinan bisa dieksplorasi, diperiksa, dan dievaluasi. Makanya tadi saya bilang, Bapak Ibu harus punya referensi yang sangat luas. Karena untuk mengeksplorasi klien, untuk memeriksa klien, mengevaluasi klien itu butuh satu referensi yang sangat luas. Terutama Bapak Ibu mesti ingat ini era milenial, jadi kita juga harus mengikuti budaya-budaya anak-anak milenial zaman sekarang. Memang cukup sulit. Ya, contoh saya juga produk zaman dulu, tapi mau nggak mau saya harus ikutin. Karena itu akan menjadi satu referensi. Karena begini Bapak Ibu,
bergulir dengan resistensi itu, jangan pernah, kadang-kadang kita membuat satu justifikasi kepada klien kita bahwa klien kita ini resistensi karena emang klien kita ini emang keras kepala, emang orang nggak mau berubah, emang emang rusak banget gitu. Nah, kalau kita sudah berpikir seperti itu, akhirnya kita kehilangan cara untuk membuat klien itu lebih terbuka, lebih responsif dengan pembicaraan yang kita bikin. Gitu. Jadi kalau saya pribadi menghadapi klien resistensi ini, saya selalu mempertanyakan apakah teknik saya sudah baik atau belum ya. Jadi bukan kliennya yang salah, tapi bagaimana cara kita membuat klien itu menjadi tidak resistensi. Nah, ini kalau di dalam konseling dengan metode interviewing atau yang sering kita kenal dengan MI, motivational interviewing, resistensi ini udah nggak dikenal lagi. Jadi dibilangnya klien itu menolak bicara atau klien itu belum mau berpartisipasi aktif. Karena kalau dengan resistensi, kita melihatnya dengan kita bicaranya dengan resisten, itu akan berbalik kepada kita sebagai seorang konselor atau sebagai seorang terapis dalam menangani klien kita. Jadi sehingga membuat kita itu skeptis duluan, membuat kita itu melakukan judgement duluan kepada klien kita. Nah, itu sangat mempengaruhi terapi. Oke, next selanjutnya oke, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin kita bisa melanjutkan dengan sesi tanya jawab. Saya kembalikan ke moderator. Iya, terima kasih nih Bro Vito. Wah, ini materi pelatihan kurikulum 4 ya, betul ya? Betul, dong. Diminta dipadatkan dalam waktu 2 jam. Wah, terima kasih sekali nih Bro Vito. Sudah menyampaikan materi konseling adiksi. Saya yakin teman-teman di sini walaupun sudah pernah ikut kurikulum juga, ini memang perlu pengulangan lagi ya, karena kita walaupun setiap harinya juga melaksanakan konseling ini perlu sekali pengulangan materi-materi ini walaupun sudah pernah gitu berkali-kali, mungkin ada yang dari materi MI, dari kurikulum UTC, kemudian belum lagi ikut mungkin CBT juga. Tapi kalau nggak ada pembelajaran lagi, bisa saja tidak ingat dengan materi-materi tadi seperti itu. Karena mungkin masih bingung juga, wah ini saya ngomong apa lagi ya. Seperti yang tadi sudah Bro Vito jelaskan juga ya, bahwa sebenarnya kalau dilaksanakan semua yang teknik-teknik dasar saja, mungkin konseling itu akan bergulir dengan wajar seperti itu. Mungkin dibantu juga dengan tools ya Bro Vito ya. Oke, dari para peserta ada yang ingin bertanya? Mangga bisa langsung atau di kolom chat, mangga. Ini kalau dari kolom chat belum ada ya. Ada yang ingin bertanya mungkin? Ini dari Mangga Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa langsung saja. Mau langsung boleh. Mungkin teman-teman ada yang mau share juga pengalamannya konseling. Wah, ini dari Cobra ini sepertinya ada yang ingin ditanyakan. Ya, terima kasih, Ya, Bu Dokter. Saya sih ini jika klien tidak mau bicara, itu aja, Bu. Soalnya Oke, itu salah satu bentuk resistensi juga ya, Bro Vito ya. Mengacuhkan ya tadi itu ya. Apa langkah selanjutnya tidak gitu mau aja. Bicara. Oke, gimana Apa nih? kita kasih waktu berrelax dulu atau bagaimana? Mau dijelaskan. Terima kasih. Iya.
Gimana nih Bro Vito, kalau ada klien yang resistensinya bentuknya mengacuhkan, tidak mau bicara sama sekali. Ya, sebenarnya banyak tekniknya, Pak. Gitu. Sebelum kenapa klien kita mau bicara, kita harus tahu dulu nih apa tahapan perkembangan klien kita tuh ada di mana gitu. Apakah dia berkontemplasi atau dia udah kontemplasi atau dia di action gitu. Karena kalau tahapan perubahan itu juga memberikan satu gambaran buat kita teknik apa yang akan kita lakukan gitu. Kalau dia masih diperkontemplasi atau belum merasa sama sekali dia nggak punya masalah dengan pemakaian narkobanya dan dia nggak mau bicara, ya mungkin kita bisa lakukan building rapport yang baik dulu. Kita ngobrol dulu mengenai hal-hal umum, gitu. Walaupun dia nggak mau jawab, gitu. Tapi kalau memang dalam sesi konseling selanjutnya dia nggak mau berbicara, banyak teknik. Contohnya satu teknik kita bisa lakukan dengan memberikan kertas dengan alat-alat gambar atau alat tulis. Contoh misalnya, oke, kalau Anda tidak mau berbicara sama saya, Anda boleh gambarkan perasaan Anda di kertas ini, boleh digambar atau boleh ditulis, gitu. Nah, kalau dia tulis panjang kali lebar ya kita baca, kalau dia gambar, kalau kita bisa menginterpretasikan dari gambarnya baik, tapi kalau tidak bisa ya kita mohon bantuan profesional, misalnya psikolog, untuk membaca hasil gambarnya dari klien kita tersebut, sehingga nanti kita mendapat satu gambaran mesti bagaimana lagi membantu klien kita ini. Begitu sih Pak. Oke, bagaimana Pak Ratno? Apakah cukup Baik, jelas? terima kasih. Sudah cukup jelas. Sudah cukup jelas ya. Ya, terima kasih. Iya, terima Terima kasih. kasih Dok, terima kasih Iya, Terima kasih Pak. Pak Thomas. Bro Vito, atau Mas Avito. Iya. Pak Thomas Aputo. Sering dipanggilnya Bro Vito Pak. Bro Vito. Iya. Iya, memang mengacuhkan itu salah satu bentuk yang paling sulit mungkin nggak ya Bro ya dari bentuk resistensi ya. Betul. Iya, ini ada yang bertanya juga nih di kolom chat. Apakah ada trik-trik khusus untuk konseling pada masing-masing tipe resistensi? Ada ya Ibu, gitu. Dalam artian kalau teknik khusus, yang pasti teknik dasar ini kayak tadi yang sudah kita bahas sama-sama siang ini, yaitu refleksi sederhana, refleksi yang diperkuat, refleksi dua sisi, itu udah pasti kita pakai. Gitu. Tinggal bagaimana kita bisa mengidentifikasi resistensi klien kita ini alasannya apa gitu. Nah, itu dulu. Jadi dalam menghadapi resistensi yang paling utama adalah empati, seorang konselor harus hadir di situ. Yang kedua tadi skillnya, yang skill konseling ini, skill konseling inti itu udah pasti keluar. Walaupun klien kita resistensi, afirmasi pun harus ada di situ. Rangkuman harus ada di situ. Itu akhirnya membuat klien kita juga mendapat gambaran utuh apa yang terjadi pada dirinya. Kalau misalnya yang khususnya lagi, kalau Bapak Ibu menguasai MI, lebih bagus lagi. Untuk melihat ambivalensinya, double sided ketemu, ternyata di situ ada ambivalensi, pakai dihantam MI, oke lagi. Gitu. Ada apa lagi dengan teknik, Bapak Ibu bisa pakai teknik
apa here and now, konseling dengan here and now, nah, itu juga bagus juga kalau memang Bapak Ibu bisa menguasai. Jadi berbagai macam teknik yang bisa kita lakukan asal kita menguasai gitu. Iya, jadi dengan menggunakan teknik-teknik konseling tadi ya bro ya, sebetulnya untuk menghadapi resistensi ini. Baik dengan itu yang berdebat atau tadi interupsi ya, atau juga menyangkal, bisa ya kita gunakan teknik-teknik yang tadi ya. Apakah itu mendengarkan reflektif ya kita gunakan ya bro ya, atau mungkin kita coba ajukan pertanyaan terbuka seperti itu ya, atau bahkan mungkin dengan afirmasi ya, mungkin bisa agak mengurangi resistensi juga ya bro ya. Betul. Oke. Nah seperti itu yang bertanya adalah Ibu Nur Hikmah dari Yakobra ya, Bu Nur Hikmah ya. Iya dok, terima kasih dok. Saya masih perlu banyak belajar lagi. Iya, sama-sama belajar ya Bu Nur Hikmah ya. Terima kasih Pak Vito. Iya. Sama-sama Ibu. Oke, itu dari Bu Nur Hikmah tadi pertanyaannya. Kemudian dari Bu Nur Hajriyah, bagaimana menyikapi klien yang tidak merespon atau tidak welcome dengan konselor? Bagaimana menyikapi klien yang tidak merespon atau tidak welcome dengan konselor? Oh ini banyak sekali klien yang mungkin ini Ibu. Oh banyak ya bro ya. Banyak nih. Itu tadi tekniknya ya. Bagaimana kita bisa, yang paling penting sih empati kita main. Karena kalau kita berempati, klien juga bisa merasakan. Yang kedua, teknik tadi. Melakukan pertanyaannya tuh dengan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka gitu. Contoh tadi, apa yang bisa saya bantu? Itu kan terkesan orang nggak berpikir bahwa ini orang lagi nanya gitu. Padahal kita tanya, tapi kita kayak menawarkan satu jasa sama klien. Kira-kira kalau misalnya orang cuekin kita, orang lagi marah sama kita, tahu-tahu kita bilang, apa sih yang bisa saya bantu untuk kamu? Atau apa yang bisa saya lakukan untukmu? Kira-kira apa yang terjadi lah? Gitu. Nggak usah deh, jangan so perhatian sama saya. Nah, itu aja udah membuka peluang untuk kita tahu lebih banyak klien kita. Walaupun dia menjawab dengan ketus gitu. Tapi kan kita tahu, oh ini masih ada barrier nih, masih ada hambatan nih. Nah, bagaimana caranya kita meruntuhkan hambatan itu? Walaupun dia bilang, udah nggak usah soal perhatian deh lo. Siapa sih lo? Nah, udah tinggal kita bilang, saya Vito, saya bekerja di lembaga ini, tugas saya membantu Anda. Makanya apa yang bisa saya bantu? Lagi-lagi kan dia bisa akhirnya, oh ini orang membantu gue. Baru dia ngomong kan, saya nih begini disuruh sama bapak ibu saya nih datang ke lembaga ini. Katanya lembaga saya punya masalah narkoba. Nah baru dari situ kan banyak tuh. Walaupun tuh klien ngedumel ya, tapi itu membuka pintu sebenarnya buat kita. Gitu aja sih Bapak Ibu. Jadi teknik itu penting, lagi-lagi teknik inti lagi. Teknik inti lagi ya bro ya. Iya. Seperti itu Bu Nur Hajriyah, dari mana ya, lembaga mana ya Bu Nur ya? Mungkin Bu Nur Hajriyah bisa dibuka mikrofonnya. Bu Nur Hajriyah. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang menjelang sore. Ya, saya dari LRKM Yakobra Bekasi. Oh, oke, iya. Oke, sudah bagaimana Mbak Nur? Sudah cukupkah jawaban dari Bro Vito? Ya. Masih ada yang ingin ditanyakan? Jelas. Sudah jelas ya. Terima kasih Bro Vito. Sama-sama Ibu. Atas masukannya. Oke, iya. Lanjut ya ke pertanyaan berikutnya dari Dewi Murni Ayu. Izin bertanya, untuk klien yang menunjukkan gangguan psikotik, apakah langsung di stop atau di cancel dulu sampai dia membaik? Kalau ditunda berapa lama? Terima kasih.
klien psikotik nih Bro Vito? Kalau klien psikotik, kalau memang psikotiknya udah menuju berat ya lebih baik kita rujuk pada ahlinya. Gitu. Betul ya. Apalagi kalau udah gaduh gelisah ya. Udah gaduh gelisah, aduh. Lebih baik udah kita rujuk sama yang ahlinya, yang lebih profesional di bidangnya. Gitu. Tapi kalau misalnya psikotiknya itu dalam kategori ringan, ya kita rujuk juga sampai dia bisa menghadapi konseling. Gitu. Tapi memang kita harus dapat satu gambaran utuh dari profesional, apakah tema-tema apa aja yang bisa kita bawakan untuk dia gitu. Kalau masalah tekniknya ya tetap pakai teknik konseling inti gitu. Tapi Bapak Ibu juga sebagai konselor juga harus memperhatikan intonasi suara gitu ya. Dengan klien yang non psikotik, dengan klien yang psikotik itu juga beda cara pembawaannya. Jangan sampai nanti cuma karena pengaruh intonasi suara dia berpikir, oh kamu nih marah-marah sama saya. Karena kebetulan saya kan latar belakang budaya dari timur gitu, dengan suara yang keras, kadang-kadang bro jangan marah-marah dong. Padahal saya nggak marah-marah gitu. Mungkin ya, jadi intonasi saya mesti pelanin sedikit. Itu penting. Jadi Bapak Ibu harus punya dulu catatan psikotik kliennya. Mungkin dari hasil asesmen, mungkin dari hasil screening, mungkin juga dapat hasil dari profesional yang menanganinya. Gitu. Nah, itu harus kita dapatkan sebelum kita memulai konseling dengan klien yang psikotik. Oke, jadi memang kalau untuk konseling itu kita udah tunggu stabil dulu mungkin ya Bro Vito ya, tunggu stabil dulu, memang sudah ditangani dulu oleh ahlinya, kalau sudah oke, baru bisa kita tangani untuk konselingnya, seperti itu ya Bro Vito ya. Oke, nah mungkin sudah terjawab ya Mbak Dewi Murni Ayu, dari manakah mungkin bisa bersuara? Ya Mbak, saya dari Lapas Narkotika Bandung. Lapas Narkotika Bandung, Jelekong ya? Betul ya? Iya, dari Lapas juga sudah menjalankan rehabilitasi nih Bro Vito. Kalau dulunya kerja sama dengan BNN. Ya, terima kasih kembali Mbak. Makasih. Iya, terima kasih Mbak. Jadi kalau sekarang itu mereka sudah langsung dari Kumhamnya ya Mbak Dewi ya? Sudah programnya langsung dari... Iya Mbak. Iya dokter. Iya, terima kasih nih Mbak Dewi Murni Ayu. Oke, sudah cukup ya Mbak Dewi ya? Masih ada mungkin yang mau ditanyakan lagi? Gimana Mbak Dewi? Cukup dokter, ya. Terima kasih. Iya. Oke, masih ada lagi yang ingin bertanya? Sebetulnya banyak sekali ya mungkin yang ingin ditanyakan terkait konseling ini. Kalau udah berhadapan langsung dengan klien ini biasanya nih bro, wah ini gimana ini? Yang resisten tadi itu, apalagi kalau yang sudah dia dari awal memang masih dalam fase prekontemplasi, mungkin yang tujuannya bukan untuk pemulihan mungkin ke BNN, tujuan yang lainnya. Nah ini juga kan kadang-kadang memang sangat diperlukan sekali yang tadi itu teknik-teknik konseling dasar itu. Kita tetap berpegang aja pada itu, betul ya bro ya? Betul dok. Dan minta menjaga empati gitu. Betul sekali tadi Bro Vito, terima kasih sekali sudah diingatkan kembali, sudah disampaikan kembali materi konseling dasar ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bermanfaat ya untuk teman-teman di layanan, termasuk kami juga di Klinik Pratama BN Provinsi Jawa Barat. Ini semakin hari ini semakin unik ini kasusnya, dan yang resisten mah ada aja ya. Oh iya betul. Apalagi kalau rawat jalan ya, kalau rawat inap kan mungkin dapat monitor setiap hari kliennya. Kalau rawat jalan kan rawat jalan tuh mesti
membangun suatu suasana hubungan yang sangat baik biar kliennya terus datang kan gitu. Betul. Betul, untuk menjaga hubungan agar dia mau datang seperti itu juga itu termasuk tantangan dalam rehabilitasi rawat jalan. Seperti itu. Mungkin waktu juga ya, sudah hampir habis ini waktunya. Terima kasih banyak Bro Vito sudah menyempatkan waktunya sama-sama berbagi dengan kami, dengan teman-teman di sini dan Bapak Ibu para peserta. Terima kasih banyak. Dan para peserta jangan lupa mengisi form evaluasi yang sudah dibagikan di kolom chat. Dan sebelum acara ini kita tutup, dokumentasi dulu ya Bro Vito dan Bapak Ibu. Mbak Tiara bisa bantu ya? Iya dok, bisa. Iya, oke. Terima kasih. Kan boleh tolong menyalakan kameranya ya dok, mungkin, dan lihat ke kamera. Bisa dinyalakan kameranya. Untuk teman-teman boleh dinyalakan kameranya dulu sebentar. Ada 2 slide, slide pertama dan slide kedua. Saya akan ambil dulu untuk slide yang pertama ya teman-teman. Ini belum semua ya, Dokter Lia belum, Yayasan Prama, Pak Yaya, Realme, Android BT, dan yang lainnya mohon menyalakan kamera. Siap ya untuk yang slide 1, saya akan ambil gambarnya. Sekarang saya akan ambil untuk slide yang kedua ya, teman-teman. Kamera lihat. 1, 2, 3. Oke. Sudah ya Mbak Tiara? Terima kasih banyak Mbak Tiara. Iya. Mungkin untuk kegiatan BIMTEK hari ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Terima kasih Dok. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih ya. Terima kasih Bapak Ibu. Iya. Demikian ya, kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bro Vito. Terima kasih Pak. Ketemu lagi kita Pak. Sampai ketemu lagi. Ibu Hikmah, Mbak Nun, Bare Supendi. Terima kasih udah hadir. Saya izin pamit. Dokter. Saya pamit juga. Bangga Bro Vito, Bapak Ibu, saya juga.